Episode 6. Nama yang disebut Dika. Nama itu keluar dari mulut Dika seperti bisikan terakhir orang yang kehilangan kendali. Arfan. Dia yang paling lantang malam itu. Yang pertama menyentuhku dengan kekerasan. Yang memimpin mereka semua dalam malam berdarah itu. Arfan bukan sekadar pelaku. Dia otak dari semuanya. Dia yang merencanakan, yang menyiapkan tempat, yang menyebar kebohongan setelah tubuhku ditemukan. Dan selama ini, dia berjalan bebas. Kuliah di luar kota, hidup mewah dari uang orang tuanya. Seolah-olah aku tak pernah ada. Tapi aku masih di sini. Dan kini, waktunya Arfan melihatku. Dia mulai merasa terganggu sejak kembali ke kampung untuk liburan semester. Hari pertama, kaca spion motornya retak tanpa sebab. Hari kedua, handphonenya mati total meskipun baru di-charge. Dan malam ketiga, dia bermimpi seseorang berdiri di pojok kamarnya. Tak bergerak, tak bicara. Hanya berdiri dengan kepala sedikit miring, menatapnya. Ketika dia terbangun, bayangan itu masih ada. Tapi lebih dekat. Dan di lantai kamarnya, ada jejak kaki kecil penuh tanah. Dia mulai panik. Bertanya-tanya apakah ini karma. Tapi yang paling mengganggunya bukan bayanganku, melainkan suara. Suara lirih memanggil namanya dari balik tembok. Arfan. Arfan? Kamu lupa aku? Suara itu hanya bisa didengarnya saat dia sendirian. Bahkan di tempat ramai, dia merasa seolah ada yang berbisik langsung di telinganya. Orang-orang mengira dia stres. Tapi aku tahu, dia mulai melihat potongan-potongan malam itu kembali. Potongan yang selama ini dia tekan jauh ke dalam ingatannya. Aku tahu Arfan tidak akan mudah goyah. Dia orang yang terbiasa menyembunyikan rasa takut. Tapi ketakutan itu kini hidup di setiap benda di sekitarnya. Aku ubah bayangannya sendiri jadi musuh. Aku pastikan dia tak bisa bercermin tanpa melihat wajahku. Aku buat suaraku masuk ke dalam mimpinya, ke dalam musik yang dia dengarkan, bahkan ke dalam doa-doanya yang terlambat. Aku tahu dia mulai menulis sesuatu di buku catatannya. Nama-nama, lokasi, urutan kejadian. Mungkin dia ingin mengaku, atau mungkin dia hanya ingin mengusirku dengan menuliskannya. Tapi satu hal yang Arfan lupa, kebenaran tidak bisa disembuhkan oleh tulisan. Tidak cukup hanya dengan rasa bersalah diam-diam. Aku ingin dia bicara. Di depan semua orang. Aku ingin dia katakan apa yang mereka semua lakukan malam itu. Aku ingin dunia tahu. Karena selama kebohongan itu masih disimpan, arwahku tak akan tenang. Aku adalah Vina. Dan Arfan hanya permulaan dari kejatuhan yang lebih besar.